Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat nih semuanya? Alhamdulillah sehat, Bu. Udah pada sarapan nggak? Udah, Bu, tadi sama tahu. Alhamdulillah ya, udah pada sarapan. Oke, sebelum mulai ya, Ibu lupa. Jadi kita absen dulu ya. Bu, absennya sebut nama. Nanti kan bisa on mic ya. Oke, yang pertama Nisa. Hadir, Nisa? Hadir, Bu. Nisa hadir. Sekarang Neva. Hadir, Neva? Hadir. Hadir. Ya tadi udah ngejawab ya dari tadi dua-dua. Oke, selanjutnya Yulia. Apakah hadir Yulia? Hadir, Bu. Oh, hadir. Alhamdulillah semuanya hadir ya, sehat-sehat semua. Nah, bagi yang belum sarapan, bisa nih ngemil sambil makan di kelas ibu nggak apa-apa, tapi ngemil aja ya. Ngemil biasa untuk mengganjal rasa lapar ya, biar kalian bisa fokus, minum juga ya. Dan ini pada di rumah semua kan, tempatnya kondusif kan? Alhamdulillah. Ya sih tadi mau ngedengarinya waktu kalian on mic nggak ada keributan gitu. Soalnya nanti kita bakal diskusi. Kalian boleh gitu kalau lagi kelas tuh di luar. Tapi itu kan kalau misalnya lagi nggak diskusi ya. Tapi saya kita bakal diskusi. Jadi kalian kok bisa berada di tempat yang kondusif ya. Oke. Kayak kita mau mulai pembelajaran, tapi sebelum kita belajar, kita harus berdoa biar nanti yang kita pelajari kita paham dan berkah. Oke, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing di dalam hati, dimulai. Oke, selesai. Kita lanjut ya ke pembelajaran, tapi sebelum kita masuk, Ibu mau nanya ke kalian, udah pada install nggak aplikasi Kode Blok yang udah Ibu bagiin di tutorial minggu lalu? Udah, Neva, Bu. Oh. Semuanya udah kan? Semoga semuanya udah ya. Kalau ada kendala bisa ditanya ke Ibu. Nah, sekarang kita nih, hari ini kita bakal lanjut nih ke pembelajaran pemrograman dasar. Yang bakal kita bahas di sini adalah, bentar ya, Ibu share screen. Di sini kita bakal bahas tipe data variabel, konstanta, dan operator. Nah, tadi kita lanjut. Pertama, kita bakal bahas tentang tipe data. Nah, bisa dibaca ya. Oke, Bu bacain. Tipe data adalah suatu memori pada komputer yang digunakan untuk menyimpan jenis nilai dari suatu variabel. Nah, tipe data sendiri itu ada tipe data dalam bentuk tipe data bilangan bulat yang menyatakan data yang tidak mempunyai bilangan desimal. Jadi itu datanya itu bilangan bulat 0, 1, 2, 3, 4, 5 itu. Nah, tipe data bilangan bulat ini biasa disebut dengan integer. Integer, ingat ya, dicatat integer. Nggak Ibu tulis biar kalian catat ya, karena mencatat itu akan mengikat ilmu ya anak-anak. Selanjutnya ada bilangan pecahan, tipe data bilangan pecahan digunakan untuk bilangan yang mempunyai bilangan desimal. Itu ada float and double. Selanjutnya ada teks karakter, teks atau karakter. Nah, ada tipe data ini adalah tipe data untuk teks dan karakter. Itu ada string dan char. String adalah tipe data dengan suatu memori untuk menyimpan barisan karakter, sedangkan char tipe data yang terdiri dari huruf, tanda baca, atau karakter khusus. Jadi kalau misalnya string itu cuma yang kayak huruf, tapi kalau char itu dia ada karakter-karakter juga yang bisa digunakan. Selanjutnya terakhir itu ada tipe data boolean. Nah, tipe data ini digunakan untuk menyatakan nilai true atau false. Nanti bakal lebih ngeh lagi ke depannya ketika kalian bisa praktek langsung ya. Sekarang kita masih teori-teori. Selanjutnya variabel. Nah, penjelasannya itu pendek. Variabel adalah memori untuk menampung satu jenis nilai, di mana nilai dapat berubah. Jadi nilainya itu dapat dirubah gitu, variabel ya. Sedangkan selanjutnya yang kita bahas itu ada konstanta. Konstanta sendiri suatu memori untuk menampung suatu jenis nilai di mana nilainya itu tidak dapat berubah. Nilainya itu nggak dapat berubah. Contohnya ya, kalau misalnya kita gunain pi, tahu nggak sih pi yang kalau misalnya kita nyari lingkaran ya biasa pi untuk luas pi itu ada pi r kuadrat. Nah, pi itu kan suatu
konstanta, dia tuh nggak bisa dirubah, tetap sama 3,14 gitu. Nah, kalau Ibu bakal praktekin di kode blok ya, kalian juga kalau bisa buka, boleh juga buka, tapi kalau enggak. Ini tadi Bu udah buat aplikasinya, buat programnya biar cepat. Jadi kita buat nih ya, dasar misalnya kita nih, tipe data, tadi kan ada integer, float, dan ada boolean dan string. Sini kita buat integer dulu ya anak-anak, integer int ya, kalau integer teh di aplikasinya kita buat integer. Nah, integer kan bilangan bulat. Nah, kita mau buat apa nih habis int integer ini kan apa tadi tipe data. Selanjutnya kita buat variabelnya kita buat misalnya berat. Terus kita kasih nilai berat itu berapa? 55. Udah. Kita tutup ya, tutupnya pakai titik. Jadi di sini kita ubah ya di printf-nya. Di printf-nya kita buat hello world beratku persen i. Persen i ini apa? Persen ini adalah nilai integernya. Nah, di sininya koma berat. Berat ini menyatakan variabel yang diambilnya. Variabel yang diambil di sini adalah berat yang di sini. Oke. Coba kita read and learn ya. Di hasil printf-nya tadi, hello world beratku 55. Nanti bisa kalian tambah kilo dan sebagainya. Bisa kalian coba juga di aplikasi kode blok yang ada di PC kalian masing-masing. Laptop kalian masing-masing. Oke, ada yang mau bertanya dan tentang tipe data, variabel, dan konstanta atau lainnya? Ngerasa ada yang kurang nggak dari penjelasan Ibu? Ada Bu. Yang Apa? ini Bu, yang operator belum. Oh iya, tadi kan Ibu bilang ya, kita tuh bakal belajar operator. Oh iya, Ibu lupa tadi ngejelasin. Seharusnya ini di awal ya. Jadi tujuan kita belajar ini adalah tujuan belajar tipe data, variabel, konstanta, dan operator ini adalah untuk kalian bisa paham nih apa tipe data, variabel, konstanta, dan operator. Dan kalian bisa praktekin kayak yang tadi ya, yang praktekin ke aplikasinya langsung gitu, dalam pemrogramannya langsung. Nah, untuk operator sendiri, sesuai yang Nisa tanya tadi, kita bakal jelasinnya nih, biar kalian lebih paham tentang operator. Jadi operator dalam pemrograman sendiri itu ada operator penugasan, operator aritmatika, operator pembanding, dan operator logika ya. Nah, operator itu apa sih? Operator adalah simbol yang digunakan dalam proses pemrograman yang digunakan untuk penugasan, aritmatika, pembanding, dan logika. Nah, untuk operator ini masing-masing kalian yang bakal nyarinya. Nah, Ibu bagi kelompoknya ya. Untuk kelompok 1 itu bakal diketuai oleh Yulia dan kelompok 2 akan diketuai oleh Nisa. Oke, ingat ya. Ya, kelompok 2 tuh diketuai Nisa dan anggotanya ada Neva ya. Bisa saling bantu-bantu ya, teman kalian bisa diskusi di WA tapi jangan keluar dari Zoom ini. Nanti kalau ada kendala kalian bisa tanya. Waktu diskusi bakal Ibu kasih selama 30 menit cukup kan? Oke, cukup. Silahkan dikerjakan. Jika ada yang bertanya, silahkan ditanyakan ya. Ibu kasih waktu. Ibu mau nanya. Silahkan. Bisa? Mau nanya apa? Penjelasannya harus panjang Bu. Karena waktu kita singkat, jadi penjelasannya dikit aja ya. Kalian juga nyarinya simple dan kalian ngebahasnya juga simple nantinya. Jadi bisa pendek, singkat, tapi jelas ya. Oke Bu, terima kasih. Silahkan selamat mengerjakan. Ada lagi yang mau bertanya? Saya Bu. Ya, Yulia. Ibu untuk presentasinya boleh gak pakai tabel yang di internet? Boleh. Untuk jenis-jenis apa contoh dari operatornya sendiri kan, kalian boleh kok pakai yang di internet, soalnya kan itu agar memudahkan kalian gitu biar nggak lama ya. Jadi silahkan gunakan internet. Bentar, Ibu. Oke, udah selesai semua? Ibu cek. Oke, kelompok 1 udah, kelompok 2 udah, berarti kita bisa presentasi ya sekarang, biar cepat. Oke, presentasi dimulai dengan kelompok 1, silakan mempresentasikan hasil kerjanya. Baik Bu, dari kelompok 1 mengenai operator penugasan. Operator penugasan merupakan
operator untuk memasukkan suatu nilai pada suatu variabel dilambangkan dengan tanda sama dengan. Kemudian yang kedua ada operator aritmatika. Operator aritmatika ini merupakan operator yang digunakan untuk proses perhitungan, di antaranya plus untuk penjumlahan, kurang untuk pengurangan, bintang untuk perkalian, atau untuk membagi pembilangan dengan penyebut. Persen adalah sisa bagi dari hasil pembagian pembilang dengan penyebut. Kemudian plus untuk peningkatan increment, meningkatkan nilai integer sebanyak satu angka. Min merupakan penurunan, decrement mengurangi nilai integer sebanyak satu angka. Oke, kelompok 1 udah selesai nih presentasinya. Ada yang bertanya nggak? Atau ada yang merasa ada yang kurang nih, pengen tahu sesuatu? Kelompok 2. Mau tanya dari kelompok 2, Ya, silakan. apa perbedaan dari plus dan plus aja? Oke, apa bedanya penjumlahan dan increment ya? Silakan dijawab oleh Yulia. Kelompok 1. Oke, jadi kalau plus itu penambahan satu untuk suatu nilai variabel, misalnya X-nya itu 2, maka kalau X plus itu artinya 3 atau 2 tambah 1. Ya, benar banget kelompok 1. Jadi, penjumlahan dan increment itu perbedaannya. Kalau penjumlahan itu untuk proses penjumlahan, kalau increment itu untuk peningkatan suatu variabelnya. Yang awal variabelnya itu dikatakan 2, kalau digunakan plus, maka bisa menjadi 3. Gitu juga dengan pengurangan dan penurunan increment gitu. Oke, selanjutnya kita lanjut nih ke kelompok 2. Silahkan mempresentasikan hasilnya. Dari kelompok 2. Ini di sini ada operator pembanding dan juga operator logika. Operator pembanding itu operator yang digunakan untuk membandingkan dua buah nilai variabel dan akan menghasilkan nilai true or false. Adapun operatornya di sini ada 6. Yang pertama itu ada lebih besar ke kiri, itu lebih besar keterangannya lebih besar dari. Nah, kalau yang kedua itu ada lebih besar ke kiri sama dengan, lebih besar dari sama dengan. Untuk yang ketiga itu yang lebih besar, yang lebih kecil dari. Untuk yang keempat ini lebih kecil dari sama dengan. Untuk yang kelima ini ada 2 sama dengan, ini artinya sama dengan. Untuk yang terakhir ini ada tanda seru sama dengan, itu artinya tidak sama dengan. Untuk yang logika bakal dijelasin sama Neva. Jadi yang operator logika itu digunakan untuk membandingkan dari dua ekspresi atau ungkapan dari boolean yang hasilnya itu true or false dengan dan 2 kali, atau strip 2 itu or, atau seru aja itu not. Seperti itu. Sekian dari kelompok 2. Oke, kelompok 2 dari selesai mempresentasikan. Ada yang mau bertanya? Dari kelompok 1, apakah ada pertanyaan? Ibu, kami dari kelompok 1 ingin bertanya, kenapa tidak sama dengan, enggak sama dengan coret seperti biasa? Oke, kenapa tidak sama dengan, itu pakai tanda seru ya, bukan tanda tidak sama coret kayak yang biasa kita lakukan pada operasi matematika. Oke, kita gimana nih kelompok 2? Mau jawab pertanyaannya? Ya Bu, izin menjawab ya.
Karena kan pada umumnya tuh tanda tidak sama dengan tuh sama dengan dicoret ya. Nah, kalau di sini tuh kenapa tanda seru sama dengan? Karena setahu aku di keyboard itu nggak ada simbol sama dengan coret ya. Jadi adanya itu mungkin ini. Karena nggak ada simbolnya gitu sama dengan coret. Ah ya, benar banget nih untuk kelompok 2. Jadi untuk pemrograman sendiri, simbol-simbol yang digunakan itu simbol-simbol yang ada di keyboard, sedangkan simbol yang ada di keyboard nggak bisa digunakan. Makanya kita bisa lihat ya, untuk bukan hanya tidak sama dengan saja, tapi lebih besar sama dengan juga biasa kita buat lebih besar di bawah tuh garis, tapi di sini lebih besar sama dengan, karena yang itu yang ada di keyboard gitu, dan nanti juga di lain-lainnya gitu. Oke, semua udah lengkap nih. Alhamdulillah semuanya udah dibahas dari tipe data, variabel, konstanta, dan operator. Selanjutnya nih Ibu bakal evaluasi kalian bisa nggak mengakses Kahoot? Tadi ya, kalau mengakses Kahoot berarti kahoot.com ya. Jadi kita bakal evaluasi pakai soal yang di Kahoot. Ada bisa atau ada kendala? Yulia udah ada nih. Yang lain? Neva? Tadi bisa screen ya. Oke, kalau udah pada ada semua, kita start ya. Pertanyaan gampang kok. Pertanyaan pertama, bisa dibaca. Simbol yang diminta untuk melakukan operasi matematika, relasional, atau logis tertentu dan menghasilkan hasil adalah Oke, 1, 2. Terakhir, siapa yang belum jawab? Operator. Jadi ya benar, ada 2 orang yang benar, yang satu nggak jawab ya, nggak tahu siapa yang nggak jawab, tapi nanti bisa kita lihat. Jadi simbol yang memberitahukan untuk melakukan operasi matematika, relasional, atau logis tertentu dan menghasilkan hasil itu adalah operator yang tadi baru kalian presentasiin ya. Oke, kita lanjut. Oke, ini saya yang tadi nggak jawab, mungkin tadi telat ya, karena waktunya nggak apa-apa. Neva yang pertama, dan Yulia yang kedua. Nisa bisa ngejar nih selanjutnya. Oke, lanjut. Yang kedua, peserta atau suatu memori untuk menampung suatu jenis nilai di mana nilai tidak dapat berubah. Itu apakah benar atau salah? Jadi soalnya true or false. Apakah konstanta adalah suatu memori untuk menampung suatu jenis nilai di mana nilai tidak dapat berubah? Benar atau salah? Oke, true ya. Tiga-tiganya jawab benar. Wah, berarti tadi mendengarkan penjelasan dengan baik. Oke, kita lanjut. Oke, Neva masih berada di atas. Selanjutnya, berikut ini operator yang digunakan untuk operasi matematika. Oke, operator yang digunakan untuk operasi matematika disebut operator apa tadi yang kita presentasiin? Oh, operator aritmatika. 2 orang menjawab benar, 1 orang menjawab operator logika dan matematika. Mungkin tadi terkecoh ya dengan namanya, atau tadi juga lupa ya. Jadi operator yang digunakan untuk operasi matematika, Ibu ulang lagi, adalah operator aritmatika yang tadi kita bahas ya, plus, minus, persen, garis miring untuk pembagian, dan ada bintang untuk perkalian, decrement untuk penaikan, dan increment untuk penurunan nilai. Nah, oke, nanti kalian bisa baca lagi ya bagi yang lupa dan yang lain juga. Oke, lanjut. Oke, Yulia naik nih, Nisa juga naik, Neva nih yang ketiga. Ayo semuanya tetap bertarung. Karena semua tetap 3 besar sih sebenarnya. Oke, operator logika adalah operator untuk menugaskan suatu variabel, benar atau salah? False. 2 orang benar, 1 orang salah. Jadi, operator logika itu apa anak-anak yang tadi kita presentasiin?
Iya, operator logika adalah operator untuk suatu operasi logika gitu. Nah, kalau misal operator untuk penugasan itu namanya operator penugasan. Kita lanjut ya, biar cepat. Oke, kita lihat siapa yang teratas. Ada Yulia masih memimpin. Oke, kita lanjut. True or false. Operator pembanding adalah operator yang membandingkan dua nilai variabel yang menghasilkan nilai true or false. Wah, ini gampang banget nih. Benar apa salah nggak ya? Oke, semua benar. True. Ya, operator pembanding untuk membandingkan. Nah, baik semuanya. Lanjut. Tadi ke skip apa nanti? Tipe data bilang bulat dikenal dengan tipe data bilangan bulat itu float, integer boolean, atau bilbul, bilangan bulat. Apa sih tadi kita ada bahas, Ibu ada praktekin juga tadi untuk bilangan bulat. Wah, ada dua orang yang benar, satu orang yang salah. Yang salah boolean. Boolean itu untuk tipe data false, true, or false ya. Dibaca lagi ya anak-anak. Nah, benar nih dua orang tipe data bilangan bulat dikenal dengan integer. Atau nanti kalau kita dalam pemrograman int kita tulisnya. Kita lanjut dan teratas masih Yulia nih memimpin. Neva, yuk semangat Nev. Tipe data float merupakan tipe data apa? Tulisan, karakter, bilangan desimal, atau semua salah? Satu salah jawab tulisan. Tipe data float bukan tulisan. Tulisan itu string dan char ya anak-anak. Ada 9 char. Yang kedua bilangan desimal nih ada satu orang benar. Tipe data float adalah untuk bilangan desimal. Dan yang apa nih? Semua salah ini yang hijau satu. Enggak ada yang benar ya anak-anak. Jadi tipe bilangan float itu untuk bilangan desimal. Oke, kita lanjut. Oke, Nisa memimpin nih mengalahkan Yulia. Oke, cepat semua. Berikut jenis tipe data kecuali ada integer, float, string, variabel. Mana yang bukan tipe data? Oke, dua orang menjawab benar variabel, satu orang menjawab string. String itu termasuk tipe data ya, tipe data untuk tulisan ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, Nisa ada di atas ya. Oke, hebat nih. Yang lain, ayo semangat. Oke, true or false. Oke, dua orang menjawab tipe data ada suatu memori pada komputer yang menggunakan true. Oke, dua orang menjawab. Siapa nih yang nggak jawab? Mungkin tadi ada kendala ya. Bagi ada kendala bisa bilang ke Ibu. Oke. Ini hasilnya ya. Ada Neva di juara ketiga, ada Yulia di juara kedua. Siapa berarti pertama? Ya, Nisa. Sama buat Nisa, Yulia, dan Neva. Bagus nih, anak-anak pada bisa jawab. Nah, bagi yang belum bisa jawab, bisa belajar lagi ya. Nanti bisa langsung dipraktekin ya ke aplikasi yang udah kalian install minggu lalu ya. Oke. Udah selesai. Karena waktu udah mau istirahat, kita akhirilah pembelajaran ini dan evaluasi udah ya anak-anak udah pada hebat nih. Makasih udah mau memperhatikan dan juga mempresentasikan tadi ya. Tapi sebelum ini Ibu mau kasih oleh-oleh, jadi dicatat kita bakal ada tugasnya gampang kok. Tugasnya itu ada kalian membuat rangkuman tentang bahasa C++. Jadi kita bakal gunain C++ pada pemrograman dasar ini. Tadi yang Ibu praktekkan C sih. Jadi yang bakal kita praktekin mulai minggu depan itu C++. Jadi kalian buat rangkuman tentang sejarahnya, isinya, apa aja tipe datanya, dan sebahagiannya. Jangan lupa buat sumbernya di bawah ya. Jadi ada yang ditanyakan tentang tugasnya. Tugasnya itu diketik ya anak-anak. Diketik dan dikirim di classroom, nanti Ibu buat itunya, tugasnya, dan assignment-nya kalian tinggal nge-turn-in-nya. Seminggu ya waktunya, minggu depan diharapkan dapat dikumpulkan. Nah, tugas sudah Ibu kasih. Ada yang bertanya? Sepertinya tidak ada yang bertanya, makanya... Jadi kita bakal tutup, sebelum tutup Ibu bakal kasih kesimpulan. Ada yang menyimpulin nggak nih? Kira-kira
di detik-detik terakhir. Ada yang mau nyimpulin? 5. Yang mau nyimpulin bukan senilai plus. 4, 3, 2. Ya udahlah, Ibu yang nyimpulin. Jadi Ibu yang dapat nilai plus ya. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini kita udah belajar tentang tipe data, variabel, konstanta, dan operator. Tipe data itu sendiri tadi ya memori untuk menyimpan suatu nilai gitu. Nilainya itu ada tipe data, terus ada variabel, ada yang dapat dirubah. Suatu variabel ada nilai yang dapat dirubah, konstantan yang nggak dapat dirubah seperti pi, dan operator itu sendiri adalah simbol dalam pemrograman. Nah, sekian dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, Ibu screenshot dulu ya, cepat semuanya. Ini untuk absen keluar. Tadi kan ada absen Ibu Sereni, sekarang kita screenshot untuk pertemuan hari ini. Semuanya 1, 2, 3, senyum. Nah, bebas 1, 2, 3. Oke. Udah, terima kasih ya.